Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wasallim ajma'in, amma ba'd. Sahabat, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bertemu di channel saya Yusriyadi Trainer, dan ini merupakan momentum di bulan suci Ramadan. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan banyak berbagi konten terkait dengan materi-materi yang berhubungan dengan bulan suci Ramadan. Sahabat, kita tahu bahwa perintah puasa sangat jelas dan tegas tertuang di dalam Al-Quran di Surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu, dan mudah-mudahan kamu menjadi hamba yang bertakwa. Sahabat, apa keistimewaan ibadah puasa dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain? Kita bisa merujuk ya dari beberapa sumber yang kita ambil dari hadis Nabi, di mana Nabi pernah mengatakan bahwa puasa ini langsung Allah yang akan memberikan pahalanya, dan merupakan ibadah yang Allah menjamin bahwa akan ada pintu surga yang bisa kita dapatkan dari ibadah ini, yang kita sebut dengan pintu Ar-Royan. Sahabat, saya ingin memulai dari mengapa kita penting menjalankan ibadah puasa. Ini terkait dengan apa yang menjadi harapan dalam hidup kita. Kalau kita mau bertanya-tanya tentang apa yang menjadi harapan dalam hidup kita, maka tentunya kita ingin mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan hidup di dunia artinya kita mendapatkan keberkahan hidup, dan kebahagiaan hidup di akhirat artinya kita mendapatkan surga. Nah, kalaulah ada ibadah yang ini Allah akan jamin kita mendapatkan keberkahan hidup dan kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah ini menjadi sesuatu yang penting, harus kita pertimbangkan, harus kita perhatikan. Maka dari itu, untuk jalan kita bisa mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita disuruh untuk berpuasa. Nah, pertanyaannya adalah, puasa seperti apa yang nanti kemudian Allah memberikan sebuah apresiasi ataupun penghargaan, kita mendapatkan keberkahan hidup dan kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu artinya syam, menahan diri. Pertama, ibadah intinya adalah kita tidak makan dan tidak minum. Itu secara jasadiah kita, secara fisikal kita, secara fisik kita, yang dimulai dari mulai berkumandangnya azan subuh sampai kita berbuka pada saat mendengarkan azan maghrib atau masuk pada saat azan maghrib. Nah, ini ibadah yang berhubungan dengan jasadiah kita. Tapi ingat bahwa ibadah puasa ini menuntut juga hal-hal yang bersifat fisikis kita. Psikis kita ini terkait dengan sifat dan kepribadian kita, dimana ketika kita berpuasa maka kita juga harus menghadirkan satu sifat-sifat yang baik ataupun positif ya, yang ini merupakan satu nilai diri kita. Misal, orang yang berpuasa akan meninggalkan satu sifat-sifat yang buruk pada dirinya, misalnya suka berbohong, bergibah, kemudian juga sifat kikir ya, dengki dan lain-lain.
seluruh penyakit-penyakit yang bisa kita sebut sebagai penyakit hati itu semuanya ditinggalkan. Nah, ini secara psikis Allah meminta kita agar juga merubah diri kita agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Karena konsekuensi dari ibadah itu sebenarnya terintegrasi dengan perilaku dan akhlaknya. Karena apa? Karena perintah puasa adalah bukti ketaatan. Tapi ingat bahwa perintah-perintah yang lain dalam ajaran agama itu juga sangat cukup banyak. Nah, kita harus juga bisa menjadikan seluruh perintah-perintah lain itu juga menjadi satu ketaatan yang harus kita jalani sebagaimana kita melaksanakan ibadah puasa. Sahabat, berikutnya adalah puasa ini bisa memberikan satu sifat kepedulian kita kepada tetangga, saudara, dan orang-orang di sekitar kita, karena kita merasakan bahwa puasa yang kita laksanakan itu betul-betul bisa berdampak terhadap suasana pikiran dan hati kita tentang bagaimana rasa lapar dan haus. Nah, ini bisa memberikan satu sarana bagi kita untuk kita sadar bahwa ternyata tidak enak dalam keadaan lapar dan haus. Tapi ada saudara-saudara kita yang merasakan ini sepanjang tahun. Nah, ketika kita merasakan tidak enak karena lapar dan haus, kita akan muncul satu empatik dalam diri kita melihat saudara-saudara kita yang mungkin kehidupannya secara ekonomi tidak lebih baik dari kita, yang mungkin sangat sulit untuk mendapatkan makan dan minum. Maka puasa ini juga bisa memperkuat, ya, hubungan relationship kita, hubungan dengan orang lain, ya, karena muncullah sifat-sifat kepedulian yang ada pada diri kita. Nah, ibadah puasa ini juga mengajarkan kepada kita agar kita hidup lebih teratur, bisa mengatur waktu sesuai dengan porsi dan schedule yang sesungguhnya harus kita jalankan di dalam ibadah puasa, ya. Dari mulai waktu berbuka, waktu sahur, ya, waktu kita beribadah, itu semuanya schedule, aturan-aturan yang mengajarkan kepada kita untuk kita bisa berdisiplin, untuk kita biasa dalam melaksanakan ataupun menjalankan kehidupan kita ini, kita harus teratur, ya, dan disiplin, dan ini akan berdampak terhadap kualitas diri kita. Sahabat, barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini betul-betul bisa meningkatkan dan menambah kualitas diri kita, dan ini juga akan menjadi bekal kita, ya, sepanjang tahun ke depan dengan pribadi yang lebih baik dan lebih berkualitas. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.